Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi keterbagian yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah teori bilangan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Dalam keterbagian, kita mulai dengan definisi. Jika A habis membagi B, maka kita bisa tuliskan bentuk matematisnya B sama dengan K dikali A, di mana K merupakan sembarang bilangan bulat. Kita ambil contoh, 2 habis membagi 6. Mengapa? Karena jika kita tuliskan 6 sama dengan suatu bilangan bulat 3 dikali 2, artinya 2 habis membagi 6. Selanjutnya 4 habis membagi min 16, karena min 16 sama dengan suatu bilangan bulat min 4 dikali dengan 4. Artinya 4 habis membagi min 16. 2 habis membagi 0, karena 0 sama dengan suatu bilangan bulat 0 dikali 2. Artinya 2 habis membagi 0. Tetapi pada contoh yang lainnya, 7 tidak habis membagi 12. Karena jika kita tuliskan dalam bentuk matematis, 12 sama dengan K dikali 7. Tidak ada K bilangan bulat. Artinya, K tersebut merupakan suatu pecahan atau bukan bilangan bulat. Maka, dengan demikian 7 tidak habis membagi 12. Selanjutnya, ada beberapa sifat keterbagian. Yang pertama, jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Kita lihat pembuktiannya. A habis membagi B, maka B sama dengan KA, di mana K bilangan bulat. B habis membagi C, maka C sama dengan suatu angka M dikali B, di mana M bilangan bulat. Nah, bilangan bulat tersebut kita simbolkan dengan M dengan K, karena nilainya belum tentu sama. Sehingga C sama dengan M dikali B-nya kita ganti dengan KA, M dikali KA. Ini kita bisa bentuk atau kelumpukan menggunakan sifat asosiatif. C sama dengan MK dikali A. Nah, C sama dengan suatu bilangan bulat MK dikali A. Maka kita berhasil membuktikan bahwa A habis membagi C. Sifat yang kedua, jika A habis membagi B, maka A habis membagi MB. Pembuktiannya, A habis membagi B, maka B sama dengan KA, di mana K bilangan bulat. Sehingga masing-masing ruasnya kita kalikan dengan M, karena kita akan mengaitkannya dengan A habis membagi MB, sehingga MB sama dengan M dikali KA. Ini kita bisa bentuk menjadi MB sama dengan suatu bilangan bulat MK dikali A. Maka terbukti bahwa
A habis membagi MB. Sifat yang ketiga, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B ditambah C. Kita lihat pembuktiannya. A habis membagi B, maka B habis membagi KA, di mana K bilangan bulat. A habis membagi C, maka C habis membagi MA, di mana M bilangan bulat. Sehingga B ditambah C sama dengan KA ditambah MA. B ditambah C kita bisa bentuk atau jabarkan menjadi K ditambah M kali A. B ditambah C sama dengan suatu bilangan bulat K ditambah M dikali A. Maka terbuktilah bahwa A habis membagi B ditambah C. Sifat yang keempat, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi BC. Pembuktiannya, A habis membagi B, maka B sama dengan KA. A habis membagi C, maka C sama dengan MA. Sehingga BC sama dengan KA dikali MA. BC sama dengan, kita bisa buat atau bentuk menjadi KMA dikali A. BC sama dengan suatu bilangan bulat KMA dikali A. BC sama dengan suatu bilangan bulat KMA dikali A. Maka terbukti bahwa A habis membagi BC. Sifat yang kelima, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi PB ditambah QC. Kita lihat pembuktiannya. A habis membagi B, maka B sama dengan KA. A habis membagi C, maka C sama dengan MA. Sehingga untuk PB ditambah QC sama dengan PQA ditambah QMA. Nah, ini sama juga halnya jika PB ditambah QC itu sama juga dengan PQ ditambah QM dikali A. PB ditambah QC sama dengan suatu bilangan bulat PK ditambah QM dikali A. Jadi terbukti bahwa A habis membagi PB ditambah QC. Sifat nomor 6, A habis membagi A. Nah, jadi jika terdapat suatu bilangan yang sama nilainya, maka hasilnya pasti bilangan bulat. 1 habis membagi A. Jadi, jika terdapat suatu bilangan A, kita bagi dengan 1, maka hasilnya pasti bilangan bulat, yaitu nilai bilangan itu sendiri. A habis membagi 0. Sifat yang ketujuh, jika A habis membagi B, maka PA habis membagi PB. Kita lihat pembuktiannya. A habis membagi B, maka B sama dengan KA. Sehingga untuk PB sama dengan KPA. PB sama dengan suatu bilangan bulat K dikali PA. Maka terbukti bahwa PA habis membagi PB. Sifat yang ke-8,
jika A habis membagi B dan C habis membagi D, maka AC habis membagi BD. Pembuktiannya, A habis membagi B, maka B sama dengan KA. C habis membagi D, maka D sama dengan MC. Sehingga BD sama dengan KA dikali MC. Ini kita bisa bentuk dalam bentuk asosiatifnya, yaitu BD sama dengan KM dikali AC. BD sama dengan suatu bilangan bulat KM dikali AC. Jadi terbuktilah bahwa AC habis membagi BD. Selanjutnya, kita coba mengambil satu contoh. Buktikan bahwa jika A habis membagi B kurang 1, maka A habis membagi B pangkat 4 dikurang 1. Penyelesaiannya, A habis membagi B kurang 1, maka kita bisa tuliskan menjadi B dikurang 1 sama dengan KA, di mana K adalah bilangan bulat. Nah, perhatikan lingkaran bundaran merah, kita anggap saja bundaran merah tersebut. B pangkat 4 dikurang 1, itu kita bisa faktorkan menjadi B kuadrat dikurang 1 dikali B kuadrat ditambah 1. Kemudian B kuadrat dikurang 1 kita bisa faktorkan lagi menjadi B kurang 1 dikali B tambah 1. B pangkat 2 ditambah 1 kita turunkan saja. Nah, langkah selanjutnya B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan B kurang 1-nya tadi bisa kita tulis dengan KA. Mengapa? Karena B kurang 1 sama dengan KA. Jadi B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan KA dikali B tambah 1 dikali B kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian bentuk ini kita bisa uraikan dengan bentuk atau cara asosiatif. Sehingga B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan bilangan bulat K dikali B tambah 1 dikali B kuadrat ditambah 1 dikali A, maka terbukti bahwa A habis membagi B pangkat 4 dikurang 1. Nah, demikianlah penjelasan mengenai keterbagian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.